ya? Jadi penasaran, emang apa sih doa abang? Aku minta, ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu kan ya? Tolong ya Allah, jadikanlah aku kaya tapi tanpa kerja. Oh ya, sama aku minta mobil juga ya Allah, tapi yang warnanya merah ya. Amin. Nah, seperti itu doaku. Pantesan doanya mustahil dan detail banget kayak gitu. Emang ada yang salah dengan doaku? Jadi begini, Rasulullah bersabda, akan muncul dari umatku sekelompok kaum yang berlebihan dalam berdoa. Maksudnya berlebihan di sini seperti meminta sesuatu yang mustahil atau merinci sebuah doa hingga sedetail-detailnya. Yang mustahil yang mana? Yang di luar kebiasaan manusia. Pengen kaya tapi nggak mau kerja. Emang uang jatuh dari langit apa? Tapi Allah kan maha kuasa, nggak ada yang mustahil kan baginya? Benar. Tapi Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Termasuk salah satunya adalah berdoa meminta sesuatu yang tidak pantas, tidak sewajarnya, atau mustahil. Tapi para nabi meminta mukjizat dan itu juga mustahil kan? Tetap aja dikabulkan kok. Ya beda kali derajat para nabi dengan manusia biasa. Para nabi itu utusan Allah, diberikan sesuatu yang mustahil atau mukjizat untuk memperkuat kenabiannya. Lah abang siapa? Iya ya. Hehehe. Nah, selanjutnya merinci doa itu juga tidak baik. Karena itu menunjukkan permintaan abang bukan karena butuh, tapi karena nafsu. Kok bisa? Tentu saja. Jika abang emang butuh, minta kepada Allah agar dimudahkan urusan perjalanan abang. Gak usah pakai ngatur wujudnya harus mobil. Udah gitu harus pakai warna merah segala. Itu sih mau-maunya abang aja. Iya juga sih. Hehehe. Biar Allah sajalah yang menentukan baiknya bagaimana sesuai kondisi abang. Sesuai kondisi? Maksudnya? Ya misal abang berdoa minta dimudahkan perjalanan sesuai kondisi usaha abang yang biasa-biasa aja, Allah mungkin bakal ngasih rezeki sepeda. Tapi abang berdoa mintanya mobil khusus sih, jadinya ya ditunda terus karena nggak sesuai dengan kondisi abang. Iya juga ya, jadi semakin doa itu dirinci malah dapat menghalangi terkabulnya doa kita. Betul, makanya doa yang baik itu yang umum, yang mencakup keseluruhan. Sisanya biar Allah yang memutuskan bagaimana cara dan wujud dari doa itu akan dikabulkan. Contoh doanya seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah pula kebaikan kepada kami di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Amin. Nah gitu dong, cakep. Culak-culik. Kala hari kiamat itu telah datang, malaikat Jibril akan berkeliling di neraka. Beliau pun terus berputar selama 4000 tahun lamanya. Tiba-tiba terdengar suara munajat dari dalam bara api neraka. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mendengar suara itu, malaikat Jibril pun kembali dan bersujud di bawah kaki Arsy seraya memohon, ya Tuhanku, di neraka aku mendengar suara seorang muslim menyebut namamu. Ya Hanan, ya Manan. Aku yakin dia adalah umat Muhammad. Engkau juga tahu bagaimana persahabatanku dengan Muhammad. Aku ingin berbuat baik melalui kedudukan Muhammad. Berilah mandat syafaat kepadaku. Allah dengan keagungannya menjawab, aku mengizinkanmu memberi syafaat kepadanya, dan aku menyerahkan dia kepadamu. Malaikat Jibril kemudian bergegas menemui penjaga neraka. Wahai malaikat Malik, Allah telah memberikan izin kepadaku. Keluarkanlah orang yang sedang berucap, ya Hanan, ya Manan, dan serahkan dia kepadaku. Baiklah jika itu atas perintahnya. Malaikat Malik pun kemudian menelusuri neraka hingga 1000 tahun lamanya. Namun pencarian itu sia-sia. Tidak ada satupun penghuni neraka yang terdengar mengucapkan zikir itu. Wahai malaikat Jibril, di neraka api telah berkobar dan menyala-nyala. Aku tidak bisa menemukannya.
Baiklah jika begitu. Malaikat Jibril pun kemudian kembali menghadap Allah. Wahai Tuhanku, malaikat Malik tidak bisa menemukannya. Di manakah sekiranya posisi dia saat ini? Kemudian Allah pun menunjukkan posisi orang tersebut dan menyuruhnya memberitahu kepada malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, orang itu berada di dasar sebuah lembah. Bawalah dia kepadaku. Baiklah. Kemudian malaikat Malik menelusuri lembah tersebut dan benar orang yang dimaksud berada di sana dengan kondisi yang sudah mengenaskan. Apakah kamu datang untuk menambah siksaanku atau akan membebaskanku? Aku tidak tahu, tapi malaikat Jibril sedang menunggumu. Ikutlah dengannya. Kemudian dibawalah orang tersebut oleh malaikat Jibril untuk menghadap kepada Allah. Lantas Allah berfirman, wahai hambaku, bukankah aku telah mengutus seorang Rasul kepada kalian? Bukankah Rasul itu telah memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan? Dan bukankah ia telah melarang kalian melakukan kemungkaran? Benar wahai Tuhanku, hanya saja aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku wahai Tuhanku. Demi hak apa yang telah aku ucapkan selama 40.000 tahun di dalam neraka, yaitu Ya Hanan, Ya Manan, ampunilah aku wahai Tuhanku. Lantas Allah pun berfirman, aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Aku telah membebaskanmu dari neraka berkat syafaatnya. Kemudian malaikat Jibril membawa orang tersebut ke sebuah telaga untuk membersihkan bekas-bekas siksaannya di neraka. Setelah itu, ia dibawa masuk ke dalam surga dan diserahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei, mau lari kemana kamu? Aduh, maaf ya, maaf, aku sedang dikejar preman. Hei, di mana dia? Yang lari ke sini tadi? Dia di situ. Berani ya kamu lari? Ya Allah, apakah ini yang engkau kehendaki dari kejujuran? Tentu tidak dong. Tidak bagaimana? Kalau aku jujur, preman itu akan menghabisinya. Gini ya, memang manusia itu diwajibkan untuk jujur, tapi ada pengecualian. Bohong itu menjadi boleh dan bahkan diwajibkan. Kok bisa? Pertama, setiap niat yang baik dan terpuji apabila bisa dicapai dengan kejujuran atau dengan berbohong, maka wajib memilih kejujuran dan haram memilih kebohongan. Contohnya, ya misalnya ketika ujian kamu ingin dapat nilai yang baik, kamu bisa jujur dengan mengisi jawaban sendiri, atau bisa juga bohong dengan cara menyontek. Maka wajib memilih yang jujur dan haram jika memilih yang bohong. Oh gitu. Yang kedua, setiap niat yang baik dan terpuji yang tidak bisa dicapai dengan kejujuran, tapi bisa dicapai dengan kebohongan, maka hukumnya boleh berbohong jika perkaranya adalah mubah. Contohnya, misalnya dalam rumah tangga, menyenangkan hati pasangan itu adalah perkara mubah, maka suami boleh ngegombal seperti bilang istriku yang paling cantik, atau masakan istriku yang paling enak, padahal kenyataannya tidak. Oh, karena berbohong demi menyenangkan hati pasangannya ya? Benar. Atau misal untuk mendamaikan seseorang yang berselisih, jika salah satu caranya hanya dengan berbohong saja, itu juga diperbolehkan. Oh, maksudnya kayak si A dan si B lagi musuhan nih, lalu kita kasih hadiah ke si A, bilangnya itu dari si B. Terus kita kasih juga hadiah ke si B dan bilang itu dari si A, agar mereka sama-sama senang dan baikan lagi. Kayak gitu boleh ya? Yups. Yang ketiga, setiap niat baik dan terpuji yang tidak bisa dicapai dengan kejujuran, tapi bisa dicapai dengan kebohongan. Apabila menyangkut perkara wajib, maka hukumnya wajib berbohong. Contohnya seperti yang kamu alami sekarang. Menjaga darah seorang muslim itu wajib hukumnya, maka kamu juga wajib berbohong. Dia siapa ya? Aku tidak melihat siapa-siapa di sini. Beneran? Ya udah deh. Alhamdulillah. Nah, gitu dong, cakep. Aku tidaklah mendengar sesuatu
yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali pada 3 perkara: peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Culit-culit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. John, ayo buruan. Liatin apaan sih? Ini loh, burung beo kok bisa fasih dan pinter banget ya? Kamu nanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Burung beo itu pinter karena cepmek, cepat menyuntek. Bisa aja lo, Gus. Wow. Kejar John, kejar. Kamu sih pakai ikutan cepmek, beonya jadi lari ketakutan. Udah buruan tangkap, nanti Pak Kiai marah. Beo tunggu. Kasihan banget ya Pak Kiai. Apa kita carikan beo pengganti aja ya? Ide bagus tuh. Ya udah yuk, kita tanyakan ke Pak Yai dulu. Pak Yai, kalau diizinkan, kami mau mencarikan beo baru buat Pak Kiai. Benar Pak Kiai. Insya Allah kita carikan yang lebih cepmek lagi dari beo sebelumnya. Terus sembarangan aja. Pak Kiai mana paham sama cepmek. Maksudnya beo yang lebih pintar lagi Pak Kiai. Tidak perlu. Aku tidak sedih karena kehilangan beo itu. Terus karena apa? Bukankah beo itu sangat fasih mengucapkan la ilaha illallah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukankah beo itu selalu mengucapkan kalimat itu ratusan kali dalam sehari? Tapi saat sakitnya sakaratul maut itu datang, beo itu hanya bisa mengucapkan teriakan kesakitan. Dia lupa dengan kalimat yang sering diucapkan. Aku jadi meratapi diriku sendiri. Jangan-jangan aku yang sekarang fasih dan rajin mengucapkan la ilaha illallah akan merasakan hal yang sama seperti beliau itu. Karena tidak kuat menahan sakitnya sakaratul maut, hanya teriakan sakit yang akan aku ucapkan. Bukannya zikir kepada Tuhan. Itulah yang membuatku menangis. Pak Kiai benar. Iya, kami jadi mengerti sekarang. Ya sudah, yang penting kalian sekarang sudah paham. Tidak usah cemek lagi. Maksudnya? Kalian hanya, ya udah aku kasih tahu ya, cemek itu cepat mewek. Wow. Astagfirullah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, ada seorang lelaki yang tenggelam dalam dosa. Ia bahkan belum pernah melakukan amalan kebaikan. Namun ketika ajal akan datang menjemputnya, bagaimana aku akan menghadap Allah? Aku takut sekali. Allah pasti akan mengazabku karena dosa-dosaku. Oh ya, mengapa aku tidak mencari cara saja untuk menghindari azab itu? Benar-benar, anakku. Ada apa, Pak? Aku takut sekali, Nak. Aku merasa ajal akan segera menjemputku. Apa yang Bapak takutkan? Allah. Aku yakin akan kembali kepadanya. Dan aku yakin Allah akan mengazabku atas perbuatan dosa-dosaku. Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Dengar, Nak. Jika aku meninggal nanti, tolong bakarlah jasadku hingga hancur menjadi debu. Kemudian ambillah debu-debu itu dan sebarkan di atas daratan dan lautan. Mengapa harus begitu, Pak? Supaya Allah tidak mengazabku karena tubuhku telah hancur dan tersebar di mana-mana. Tapi diamlah. Jika kamu tidak menyanggupinya, maka aku akan wasiatkan dan serahkan hartaku kepada orang lain. Baiklah, akan aku lakukan. Tidak selang begitu lama, orang itu pun benar-benar meninggal dunia. Sesuai wasiatnya, anak itu kemudian membakar jasad orang tuanya hingga menjadi debu dan menyebarkannya di atas daratan dan lautan.
Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah lantas memerintahkan daratan dan lautan untuk mengangkat debu-debu jasad itu dan menyatukan kembali wujud orang tersebut di hadapannya. Allah berfirman, "Mengapa kamu melakukan itu?" Karena aku takut kepadamu ya Tuhanku, dan Engkau maha tahu akan hal itu. Sungguh Allah maha pemurah dan maha pengampun. Karena ketakutannya itulah Allah kemudian mengampuninya. Culik-culik. Mau kemana nih Bang Supri? Ke depan. Ya tahu, ke depan itu mau ngapain? Bikin kesel aja. Ini loh, mau ngucapin selamat Natal buat temen non muslim. Toleransi. Ada, itu bukan toleransi namanya. Toleransi itu menahan diri dari apa yang tidak sejalan. Contohnya, Misal ada non-muslim yang sedang merayakan Natal, tahan diri, jangan melarang atau mengganggunya. Atau kamu seorang muslim sedang merayakan hari raya, tahan diri, jangan memaksa non-muslim ikut merayakannya. oh gitu. Terus kalau ikut mengucapkan selamat Natal itu namanya apa? Kalau ikutan, itu namanya partisipasi. Partisipasi, Culip. Iya, itu maksudnya. Ikutan mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh bagi umat muslim, karena itu termasuk tasyabuh. Oh, yang apabila kita menyerupai suatu kaum, maka kita termasuk bagian dari mereka itu ya? Benar. Selain itu dalam surah Al-Furqan ayat 72 disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman dan taat kepada Allah itu adalah tidak memberikan kesaksian palsu. Apa hubungannya memberi ucapan dengan kesaksian palsu? Dengar, umat muslim meyakini Allah itu Maha Esa. Sedangkan Natal adalah perayaan lahirnya Yesus yang dijadikan mereka sebagai sekutu Allah dalam pandangan kita. Jika kamu ikut mengucapkan selamat Natal, maka kamu juga ikut membenarkan dan mensyiarkan keyakinan mereka. Naudzubillah, jadi begitu ya? Udah paham kan? Ya udah, sono balik. Udah nih. Ngapain? Katanya suruh balik. Balik pulang. Adeh. Bentar. Tapi katanya ada juga ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Memang benar. Sebagian ulama yang membolehkan berpegang pada penafsiran surah Al-Mumtahanah ayat 8 bahwa Allah tidak melarang umat muslim untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka mau hidup rukun dan damai. Nah, mereka menganggap memberi ucapan selamat Natal adalah termasuk perbuatan baik sehingga diperbolehkan. Terus yang benar yang mana? Jadi bingung kan? Kenapa bingung? Justru dengan adanya perbedaan itu bisa memberikan solusi jika suatu saat kamu mengalami kondisi yang berbeda. Maksudnya? Misal nih, kamu berada di lingkungan yang mayoritas non-muslim. Kamu takut terjadi sesuatu jika tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Maka kamu bisa ikut pendapat ulama yang membolehkan demi kebaikan dirimu. Benar juga ya. Jadi kesimpulannya, kita nggak boleh ikutan memberikan ucapan selamat Natal. Tapi jika kondisinya memang mendesak, baru kita ikut ulama yang membolehkannya. Nah, gitu dong, cakep. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Culik-culik. Oh, jadi kamu yang suka berisik siang malam etek-etek? Kalian rupanya. Maaf ya, maaf. Gak masalah. Daripada maksiat, mending habisin waktu buat main beginian. Iya, tapi jangan berlebihan. Nanti jadi lupa ibadah, lupa belajar, dan mengganggu warga lainnya. Iya, paham. Oh ya, kebetulan nih ada kalian. Ada apaan? Aku kan punya temen non-muslim nih. Bisa nggak sih dia masuk surganya Allah? Ya nggak bisa lah. Kok gitu? Benar. Bukankah Allah telah berfirman, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau orangnya baik, suka berbagi dan membantu sesama, ya tetap aja. Kalau dia bukan muslim, gak ada harapan buat masuk surganya Allah. Kok kayak gak masuk akal gitu ya? Gak masuk akal gimana? Coba jawab. Siapa yang lolos seleksi lomba lato-lato nasional di kampung ini? Aku. Ya udah, yuk kita duel. Oke, siapa takut?
Aduh, nyerah aku. Kamu jago banget mainnya. Kalau gitu aku juga lolos seleksi lomba lato-lato nasional dong. Ya nggak bisa lah. Kan kamu bukan peserta. Tapi kan aku bisa bermain dengan baik. Tetap aja. Untuk bisa lolos seleksi perlombaan lato-lato nasional, syaratnya harus daftar dulu jadi peserta. Baru kemudian ikutan bermain. Kalau baik akan dinyatakan lolos. Nah, tuh paham. Untuk bisa ikut seleksi masuk surga, syaratnya juga harus daftar dulu jadi orang beriman. Dalam hal ini menjadi muslim. Baru kemudian perbanyak amal. Kalau soleh akan dinyatakan lolos. Bener juga ya. Berarti non muslim sudah pasti didiskualifikasi ke neraka Allah ya. Yups. Tapi Allah itu maha baik. Sekalipun orang itu non muslim, jika mau berbuat baik Allah akan langsung membalas kebaikannya di dunia. Contohnya, ya misalnya dia suka memberi, maka Allah bisa saja memudahkan pekerjaannya. Atau dia suka menolong, Allah juga bisa saja menghindarkan dari bahaya. Begitu juga seterusnya. Masya Allah. Oke, paham. Nah gitu dong, cakep. Oh ya, aku penasaran, kok bisa kamu ngalahin aku main lato-lato? Apabila orang kafir berbuat kebaikan, niscaya akan diberi balasannya di dunia. Adapun orang mukmin, Allah akan menyimpan balasan kebaikannya di akhirat. Di samping balasan rizki yang diterimanya di dunia atas ketaatan yang dilakukan. Culik-culik. Ya Allah, sampai kapan aku akan seperti ini? Bersabarlah, karena ada peristiwa besar dikala orang itu mengalami ujian sakitnya. Peristiwa apa? Apabila seorang mukmin menderita sakit, maka Allah akan mengutus 4 malaikat untuk mendatanginya. Mula-mula Allah mengutus malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya. Nak, kok malah tiduran aja? Iya nih Bu, badanku rasanya capek dan lemes banget. Ya udah, kamu tunggu bentar ya. Ibu ambilkan makanan. Kemudian Allah mengutus malaikat kedua untuk mengambil nafsu dan rasa dari mulutnya. Ayo makan dulu nak. Aku nggak nafsu makan Bu, lidahku rasanya tawar dan agak pahit. Dipaksa nak, biar badannya kuat kembali. Setelah itu Allah mengutus malaikat ketiga untuk mengambil pancaran sinar di wajahnya. Subhanallah, wajahmu pucat banget nak. Ibu panggilkan dokter dulu ya. Terakhir, Allah mengutus malaikat keempat untuk mengambil dosa-dosanya. Biarkan istirahat dulu anaknya Bu. Jangan lupa obatnya harus rutin diminum. Insya Allah akan segera sembuh. Baik, terima kasih dokter. Ketika Allah menghendaki kesembuhan pada hambanya, maka Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengembalikan kekuatannya. Selanjutnya malaikat kedua diperintahkan mengembalikan nafsu dan perasaannya. Dan malaikat yang ketiga diperintahkan mengembalikan sinar di wajahnya. Kamu sudah baik kan nak? Alhamdulillah, tubuhku sudah mulai segar kembali Bu. Alhamdulillah. Namun malaikat yang keempat merasa tidak mendapatkan perintah, sehingga kembali menghadap Allah. Ya Allah, mengapa engkau tidak memerintahkanku mengembalikan dosa-dosanya? Allah yang Maha Agung menjawab dengan firman-Nya, "Tidaklah baik apabila kamu mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah dosa-dosa itu melemahkan dirinya saat ia sakit." Kemudian Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk membuang dosa-dosanya ke lautan. Masya Allah, jadi dosa-dosaku nanti tidak akan dikembalikan lagi ketika sembuh. Benar, itu sebabnya ketika diuji menderita sakit, hendaknya manusia tetap bersabar, di samping juga tetap berikhtiar mencari kesembuhan. Baiklah, aku akan berusaha sabar menghadapi ujian Allah ini. Nah, gitu dong, cakep. Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu Ta'ala akan menggugurkan bersama dosa-dosanya. Culik-culik. Wih, enak nih, malam-malam makan lollipop. Lollipop apaan? Ini pengukur suhu tubuh. Adeh. Oh,
Jadi Bang Supri demam nih ceritanya. Bener Culap, panas banget. Ikannya sampai mateng. Udah percaya kan? Semoga Allah melaknat penyakit demam ini. Apa? Cut. Gimana nih animatornya? Harusnya pas aku bilang apa, kameranya fokus ke saya, sama suaranya menegangkan. Ulang. Ada aja. Oke. Semoga Allah melaknat penyakit demam ini. Apa? Jangan sembarangan bicara ya. Benar, Rasulullah bersabda, janganlah kamu mencela demam, karena ia menghilangkan dosa anak Adam. Serius? Kok bisa? Karena sesungguhnya penyakit demam itu berasal dari panas neraka jahanam. Sehingga siapapun yang tertimpa demam, maka insya Allah akan dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Amin. Baik banget ya Allah itu. Tentu saja. Bahkan dalam sebuah keterangan hadis dijelaskan bahwa demam yang menimpa dalam sehari itu dapat menghapuskan dosa selama setahun. Berarti semakin sering demam, orang itu bisa semakin mudah masuk surga dong. Insya Allah. Tapi jangan kemudian menyepelekan ibadah dan taubat, karena manusia tidak pernah tahu ibadah mana yang membuatnya dirahmati Allah dan dosa mana yang diampuni oleh Allah. Oke, paham. Tapi selain menghapus dosa, ada nggak sih manfaat lain dari demam? Ada. Dalam ilmu kesehatan, demam itu juga bisa melawan infeksi dalam tubuh, menghambat pertumbuhan bakteri dan virus, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Masya Allah. Jadi inilah alasan mengapa kita harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Bahkan dalam sakit saja, banyak hikmah dan manfaat yang Allah berikan. Nah, gitu dong, cakep. Demam berasal dari kepanasan api neraka yang mendidih. Maka padamkanlah ia dengan air. Jadi saat demam, perbanyak minum air putih ya. Bisa juga dengan kompres air. Jika demam berlanjut, segera berobat ke dokter ya. Ngapain berobat? Biarin aja demam, kan dosanya bisa kehapus. Untuk bisa dihapus dosanya, manusia tidak harus dalam kondisi sakit saja, tapi bisa juga dalam kondisi sehat, yakni dengan cara mau bertobat. Iya juga ya. Hehehe. Culip. Tunggu. Kamu siapa? Aku Fajar. Nggak percaya. Aku serius. Kalau kamu beneran Fajar, harusnya muncul dari timur dong. Iya ya, aku tadi datang dari barat. Kiamat dong nanti. Waduh, ya udah kita ulang. Emang ada apaan kok nangis gitu? Bagaimana tidak aku menangis? Wanita yang aku sayangi telah pergi meninggalkanku. Pergi kemana? Orang dia dari tadi di situ? Maksudnya dia telah mutusin aku. Sakit banget. Bersyukurlah, sakit di dunia bukan seberapa dibanding di akhirat. Maksudnya? Bacakan dakwaannya. Menurut catatan, dia telah bermaksiat dengan pacaran semasa di dunia. Benarkah begitu? Benar. Allah telah menganugerahi akal dan pikiran agar kamu bisa menerima kebenarannya, tapi malah kau gunakan untuk melamun wanita. Allah telah memberimu mata agar melihat kuasanya, tapi malah kau gunakan untuk memandang dan mengagumi wanita. Allah telah memberimu mulut dan lidah agar kamu bisa menyebut namanya, tapi malah kau gunakan untuk merayu dan menggoda wanita. Astagfirullah. Ternyata pacaran tidak hanya menyakitkan di dunia saja, tapi juga dibawa sampai ke akhirat. Makanya bersyukur sekarang udah putus, jadi nggak ada kesempatan lagi buat maksiat. Iya sih, tapi susah sekali melupakan dia. Sini aku kasih tahu, kamu itu beruntung putus sama dia, karena dia akan mati. Benarkah? Kalau gitu, ngapain aku masih berharap sama dia dan menjadi sad boy? Mending aku jadi happy boy saja. Nah, gitu dong, cakep. Culip, kamu tahu dari mana kalau mantannya itu akan mati? Ya, emang bener kan? Semua manusia itu pasti akan mati. Pastinya kapan kita nggak tahu. Kan aku cuma bilang akan. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati.
Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.